Yang mau ibaratnya kayak kontrak kita itu langsung setahun gitu. Jadi dari situ tuh kayak saya langsung lihat itu kayak penyediaan Tuhan gitu. Ya, tangan-tangan pertama kali. Jadi itu. kan gini, kontraknya tuh langsung setahun. Jadi dalam arti kayak setahun itu langsung pasti Iya. ada hasilnya. Kan kekhawatiran kalian insecure-nya ini tinggal 3 bulan Iya, itu 3 bulan. jadi akhirnya ini dibukakan. Nih dari lebih situ panjang ada gitu. brand yang kontrak, terus brand lain ikutan, brand lain ikutan gitu terus waktu itu zaman. Sebenarnya proses yang dipakai Tuhan itu untuk kita belajar. Kalau kita langsung dibawa naik, kamu nggak akan pernah tahu kalau tangan Tuhan itu beneran nyata. Jadi zaman dulu waktu itu kita memutuskan untuk nggak terima dulu, tapi lebih ke banyain konten-kontennya dulu gitu. Fokus ke kreativitasnya dulu toh. Nanti satu saat kalau itu bagus, itu akan memancing untuk kita dapat penghasilan gitu ya bener. konsepnya ya. Oke. Nah, terus udah gitu saat itu tuh kita melakukan satu strategi yang dimana tuh semua sosmed lagi itu kita nggak ada yang kerjakan, yaitu DM curhat. Jadi kalau siapapun yang mau DM, mau curhat ke kita boleh. Oh gitu. Dan kalian nge-live juga gitu? Enggak ada lagi saat zaman itu nggak ada yang namanya nge-live. Nggak ada. Gitu. Oke. Nah, mungkin strategi ini tuh sangat-sangat orang tuh bener-bener seneng. Pertama mereka bisa curhat sama stranger yang nggak kenal muka, Nggak dihakimi, nggak nggak malu untuk ngomong. nggak malu. Karena kadang-kadang ada orang kan kalau misalkan curhat sama teman atau sama keluarga kan pasti ada embel-embel yang lain-lainnya kan gitu loh. Dan saat itu kita buka nih DM curhat. Jadi satu hari itu kita bisa terima curhatan itu mungkin dia pegang 8 jam, saya pegang 8 jam, non-stop balesin chattingan itu nggak berhenti. Dan itu terus. Dia balas chattingan, saya balas chattingan terus. Jadi akhirnya lama-lama itu, walaupun follower kita 100.000, mereka punya attachment sama kita itu sampai nggak bisa lepas gitu loh. Karena kita balesin masalah pribadinya mereka. Jadi saya ingat sekali ketika saat itu tuh, bahwa ada gunung di atas gunung, masih ada langit di atas langit. Jadi sesulit-sulitnya kondisi keadaan saya masih ada yang lebih sulit lagi daripada saya. Saat itu tuh saya diingetin Tuhan bahwa ada loh yang lebih parah daripada kamu. Jadi ada ibu-ibu tuh cerita begini, Mam, suami saya itu baru gebukin saya di muka. Gigi saya baru lepas 3. Terus suami saya barusan mabok-mabokan, judi. Dan ini baru pulang, baru berhubungan lagi di ranjang saya begitu, terus segala macam, dan saya nggak bisa ceraikan gitu. Dan banyak sekali kayak cerita-cerita yang bikin pilu, yang bikin sedih itu tuh bener-bener, oh iya ternyata tuh ada yang lebih sengsara ya daripada saya. Kenapa kayak begini aja misalkan masalah duit aja kayak begini, gua tuh kok padahal bisa diselesaikan, tapi kok nggak. Gue merasa diri gue tuh yang paling susah hidup ini gitu loh. Padahal itu mostly kebanyakan curhatnya para moms ya. Iya. Karena yang in frame waktu itu kamu kan ya, memang ya. Nah lagi itu nggak ada in frame juga dia. Tapi Nggak pakai ada. suara mungkin? Nggak ada. Cuman Nah bagaimana itu tahu bahwa itu moms gitu? Mama Life namanya. Iya. Oh, Mama oke. Mama Life. Mama Life. Jadi lagi itu saya cuma tahu semenjak saat itu pas kita buka DM curhat itu, saat itu saya baru tahu bahwa ya masih ada langit di atas langit, masih ada gunung yang paling tinggi pun masih ada yang lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi saya ngerasa masih ada penderitaan dan kesengsaraan orang di sana yang lebih menderita daripada saya gitu. Jadi akhirnya disitulah membuat pertama kali itu saya mungkin jauh lebih bersyukur ya. Walaupun di kondisi saya yang terpuruk, mau kayak bobrok yang gimana, mungkin di saat itu mungkin aku baru bisa mengucapkan, Tuhan terima kasih loh Tuhan. Tuh lu balesin satu-satu ya? Satu-satu, semuanya. Dan ini ya, saya nggak tahu, mungkin di Alkitab kan sering ada ngomong kan, mengucap syukurlah selalu bukan karena hal yang baik, bukan karena hal yang buruk, tapi selalu mengucap syukurlah karena Tuhan gitu loh. Dan mungkin itu pertama kalinya saya bisa mengucap syukur karena Tuhan gitu loh. Dan di saat itu pun akhirnya entah gara-gara saya sering balesin, saya sering tahu problemnya mereka, di tengah problemnya mereka itu saya mengucap syukur. Akhirnya begini loh. Walaupun akhirnya kita pertama buka endorsean, mungkin pertama kali ya teman-teman ya, kita buka endorsean itu di harga 300.000 ya, dan itu tetap nggak nutup pengeluaran Dulu kita. pendapatan kita pertama kali itu 300.000. 300.000 guys. Dan efeknya tuh begini loh, karena kita yang promo itu follower kan itu benar-benar kayak engage banget sama kayak punya very personal gitu loh, kayak kita sama mereka. Nah, setiap kali kita promosiin apa langsung
habis, sold out, apapun yang kita promosiin. Gayung bersambut ya. Iya. Jadi sambutan akan produk-produknya yang kita promosiin itu bagus gitu loh. Terus akhirnya dari situ mulut ke mulut dan akhirnya kita akhirnya pasang tarif sampai 1 juta atau 2 juta ya, aku lupa. Pokoknya kita langsung naikin berapapun. Dan di mana itu akhirnya customer juga, klien juga mau, brand juga mau. Udah nggak pakai mikir ya. Iya, nggak pakai mikir. Jadi dari situ saya gitu, deal. belajar kalau Tuhan itu mungkin ngasih ide juga untuk DM curhat. Kita yang selama ini nggak pernah tahu gitu kan. Untuk membuat orang-orang tuh lebih attach gitu kan sama kita. Jadi mau nggak mau itu nanti orang tuh nggak akan mikir. Waktu itu seperti itu sih. Nah, terus nanti akhirnya karena dari mulut ke mulut terus kita dipertemukan juga beberapa brand yang mau ibaratnya kayak kontrak kita itu langsung setahun gitu. Jadi dari situ tuh kayak saya langsung lihat itu kayak penyediaan Tuhan gitu. Ya, tangan-tangan pertama kali. Jadi itu. kan gini, kontraknya tuh langsung setahun. Jadi dalam arti kayak setahun itu langsung pasti Iya. ada hasilnya. Kan kekhawatiran kalian insecure-nya ini tinggal 3 bulan, Iya, itu 3 bulan. jadi akhirnya ini dibukakan. Nih. Dari lebih situ panjang ada gitu. brand yang kontrak, terus brand lain ikutan gitu terus. Waktu itu zaman. Brand-brand apa itu kebanyakan biasanya yang Baby, sama? produk baby waktu itu kan Mama Life kan, jadi kehidupan tentang mama, jadi kayak stroller, terus apa ya? Iya, kayak sterilizer upang kayak gitu-gitu. Oke, ini menjadi pelajaran loh Bu Ruth ya. Jadi kalau Anda dicurhati sama jemaat tuh bisa jadi berkat loh itu. Ya, dari curhatnya pengikutnya itu justru terus itu engagementnya semakin tinggi. Artinya dipercaya gitu kan sama brand-brand gitu karena engagementnya tinggi. Apapun yang dia jual, ludes terjual. Jadi nggak gitu boleh jutek ya? Nggak boleh jutek, nggak boleh judes. Nah itu loh kadang-kadang ya tersamar di balik masalah itu ya, berkat itu ya. Coba kalau nggak ada curhat-curhat itu kan kalian nggak naik tuh engagementnya. Iya kan? benar. Ya, Terus prestasi dari sini kita merasa kayak benar-benar Tuhan tuh nyata. Mungkin tuh dari doa saya dulu juga ya, aku kan. Dulu saya merasa tuh gini, Tuhan nyatakan loh kalau kamu tuh ada. Karena dulu kan mungkin saya karena dari papa kan semuanya difasilitasi. Papa tuh kan orang yang sangat sayang sama anaknya. Minta apapun dikasih kalau papa itu. Jadi tapi makanya dari situ nggak mengenal siapa Tuhan karena semuanya dari papa, bukan dari Tuhan gitu kan. Nah, tapi kalau dari sini tuh intinya langsung gitu loh. Tuhan itu kalau misalnya sudah ngomong, nah ini singkat cerita waktu tadi saya lupa ngomong, waktu itu si Cece waktu doain Yanto pertama kali, waktu kita tanya jodoh, itu ada kata-kata gini, kamu nggak sampai 5 tahun Tuhan itu akan bawa kamu naik. Jujur waktu itu saya gini, lu katanya 5 tahun kan naik, gitu kan. Nah ini kok 2 tahun malah turun, waktu itu masih 2 tahun. 2 tahun. Lah ya, 2 tahun turun. Kayak kok katanya naik gitu kan, kok tambah turun gitu kan. Ternyata mestinya paling nggak ada tanda-tanda naik lah ya, gitu ya. Dan ternyata sebenarnya proses yang dipakai Tuhan itu untuk kita belajar. Kalau kita langsung dibawa naik, kamu nggak akan pernah tahu kalau tangan Tuhan itu beneran nyata. Tuh, ini sebagai quote ya. Kalau kamu nggak pernah dibawa untuk apa tadi? Masuk dalam proses, kamu nggak akan pernah tahu bahwa tangan Tuhan itu nyata. Gitu. Iya, biasanya tuh kalau saya itu dari tangan Papa, bukan dari tangan Tuhan. Iya. Berarti di sini diperkenalkan ya Bu, bahwa figur Bapak kita sebagai Tuhan penyedia, gitu ya. Dan sampai di satu titik itu terus tuh Instagram tuh naik terus. Sampai satu titik ada mulai eranya TikTok. Era TikTok tuh. Tahun 2020. Nah, dia kan mau nanya sebentar. Itu naiknya organik ya? Enggak ada misalnya kan pernah saya baca tuh beli follower. Iya, beli follower. Nggak boleh. Soalnya waktu itu kan dia juga belajar. Ternyata kalau semakin kita beli itu menjatuhkan nilai kita sendiri. Karena nanti ujung-ujungnya gini, kalau misalkan saya beli, nanti akhirnya kan misalkan brand ada endorsement gitu ya. Terus nanti kan dia kan butuh penjualan juga kan. Berarti kan kalau itu beli kan berarti nggak ada yang beli. Nanti dia kan nggak ada yang beli. Brand ini kan misalkan dia promosi, ini ada barang bagus loh misalkan Pampers. Nah, kan nggak ada yang nontonin dia kan. Fiktif. Nah nanti fiktif. Nanti ketika dia nggak ada penjualan, Nana bilang nanti kita akan secara otomatis kita bakal di blacklist. Karena kan ngomong tuh sama yang lain. Nanti dia bakal ngomong kan sama yang lain loh. Kalau misalkan akun kita nih jelek gitu loh. Iya. Jadi semakin kita beli follower tuh sebenarnya malah menjatuhkan kita. Apalagi kalau kita punya Tuhan gitu ya, ngapain beli follower? Tuhan tuh yang ngasih follower nanti. Tuh denger ya, jangan Dek ya, jangan beli follower. Iya, itu dulu. Oke, sampai kemudian arahnya Instagram berganti ke TikTok. Waktu itu Instagram tuh dibuat, cepet banget tuh naiknya itu. Sampai kita 900.000 ya. Iya. 900.000. Cece juga tahu langsung. Mati itu, kayak meroket. Gak masuk akal. Saya Secepat percaya itu itu. cuma tangan Tuhan sih. Yes, dan itu saya juga mengatakan itu bukan karena kita,
Itu semuanya tangan Tuhan. Karena Renisia dan Yanto orang yang nggak tahu apa-apa. Apalagi saya nggak pernah pegang Instagram gitu loh. Itu kan Tuhan bisa memberikan hikmat gitu kan. Dan suatu ketika, nah ini loh, momen kalau kita tuh mau tanya Tuhan, Tuhan itu akan ngasih tahu kita masuk-masuk di saat yang tepat gitu. Jadi contohnya waktu itu eranya TikTok. Iya, momennya Momennya pada TikTok. momennya ya. Zaman 2020 kan pandemi tuh, eranya TikTok. Yanto itu sudah ngomong, ayo kamu mau mulai TikTok. Stres lah saya, kenapa? Karena TikTok tuh kan dulu kan Isinya kayak joget-joget loh. image-nya Betul, joget-joget. joget-joget. Terus saya kok suruh joget gitu kan. Nggak ada zaman dulu waktu itu edukasi, nggak ada. Maksudnya jarang kan. Iya. Semuanya joget-joget ngikutin lagu atau buat konten hahihi gitu kan. Iya. Dan di mana dulu Instagram kan nggak ada Reels. Iya, Jadi Instagram iya, kan iya. cuman tulisan, cuman foto. Iya. Jadi kalau dulu endorse kan enak, cuman foto, nih kok captionnya ditulis. Sedangkan kalau TikTok kan kita harus di depan kamera. Harus video ya. Iya, stres lah. Sampai dia tuh bilang gini, ayo kamu tuh harus masuk TikTok. Saya dipaksa masuk TikTok, saya sakit 3 hari. Dan literally ya guys ya, ini sakit, demam, panas, dingin, panas tinggi sampai dipaksa masuk selimutin, TikTok. ya. Karena apa? Waktu itu ada rasa mangkel banget sama Yanto karena selama saya menikah, Yanto tidak pernah memaksa saya apapun untuk berubah. Dalam hal apapun. Oh, dalam hal itu kamu kayak dipaksa berubah Yes. banget ya. Karena Yanto nggak pernah maksa saya, misalnya saya nggak bisa masak, dia nggak minta saya untuk masak. Emang nyuruh apa sih? Suruh masuk TikTok. Nah, sampai saya sakit 3 hari, benar-benar sakit panas tinggi karena saya merasa, kenapa kok tiba-tiba dia maksa? Saya ingat banget waktu itu tuh malam saya mau tidur, waktu saya panas tinggi, Tuhan itu ngomong jelas di saya sampai saya nangis. Tuhan bilang gini, yuk mulai, Tuhan bantu kok. Suara itu jelas banget. Yuk mulai, Tuhan yang bantu kok. Kalau aku ngonten, kamu juga harus ngonten. Iya, syaratnya gitu dulu. Nggak mau menderita sendirian Iya. ya. Itu kuncinya Nah, ya. waktu itu jujur akhirnya Yanto kan merasa, iya dia dulu yang memulai itu konten, sampai dia tuh langsung punya 50.000 follower waktu itu. 50.000 Di TikTok. di TikTok. Oh, kamu udah memulai dulu? Udah mulai dulu, saya tuh malah yang kayak, nanti aja lah dia dulu. Dia duluan. Oke, dengan akun pribadi. Iya. Nah di situ saya langsung ingat perkataan Tuhan itu langsung ngomong gini, tuh kan Tuhan udah janji, apa yang kamu ragukan?